Waalaikumsalam, Pak. Pagi ini kita akan membahas materi kita yang berkaitan dengan analisis deskriptif ya, dalam manajemen analisis data kesehatan ini. Materi ini nanti akan kita gunakan SPSS untuk analisisnya, tapi sebagai tahap awal ini kita akan membahas tentang berkaitan dengan data-data itu sendiri. Adapun kegiatan belajar kita kali ini adalah berkaitan dengan tujuan dari analisis deskriptif, kemudian peringkasan data numerik, peringkasan data kategori, kemudian penyajian data, dan terakhir nanti aplikasi kasus analisis deskriptif. Ya. Baik, kita mulai, yaitu tujuan dari analisis deskriptif ini. Biasanya dalam laporan penelitian atau skripsi nanti Anda akan membuat analisis deskriptif ini. Dan biasanya hanya bersifat univariat ya, atau satu variabel saja. Jadi tujuannya adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Jadi kita hanya menggambarkan atau mendeskripsikan atau menjelaskan berkaitan dengan karakter. Misalnya umur, pendidikan, jenis kelamin. Ya, ini yang dijadikan sebagai mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel. Karena sifatnya yang kita deskripsikan adalah berkaitan dengan karakteristik dari variabel yang ada. Kemudian fungsi dari analisis ini adalah untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan data hasil pengukuran sehingga bentuknya sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi. Karena ketika data yang kita kumpulkan itu belum bisa dijadikan sebagai informasi. Hanya sekumpulan data-data saja. Ya, kumpulan data itu kemudian nanti diolah, kemudian dia bisa menjadi sebuah informasi. Dalam melakukan analisis univariat atau deskriptif ini, yang digunakan adalah ukuran tengah. Jadi ukuran tengah ini adalah merupakan cerminan dari konsentrasi nilai-nilai pengukuran. Jadi berbagai ukuran dikembangkan untuk mencerminkan ukuran tengah ini. Yang antara lain yang sering dipakai adalah mean, median, dan modus. Nah, nanti akan kita bahas pada masing-masing ukuran tengah ini. Baik itu mean, median, dan mode atau modus. Yang pertama adalah mean. Mean adalah atau disebut average atau rata-rata adalah ukuran rata-rata yang merupakan hasil dari jumlah semua nilai. Pengukuran dibagi dengan banyaknya pengukuran. Keuntungan nilai mean ini adalah untuk memudahkan sudah melibatkan seluruh data dalam menghitungnya. Jadi data-data yang ada kita kumpul, kemudian kita bagi dengan jumlah yang ada. Misalnya sebagai contoh, ada 5 pasien, diukur lama hari rawatnya. Jadi dia rawat inapnya ada yang 1 hari, ada 3 hari, 4 hari, 2 hari, dan 90 hari. Nah, kemudian dari data itu, kemudian kita jumlahkan 1 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 2, ditambah 90, dibagi 5. Nah, jadi tadi misalnya ada yang nginapnya 1 hari, ada yang 3 hari, ada 4 hari, ada 2 hari, ada 9 hari, maka jumlah itu kita tambahkan. Nah, penambahan jumlah itu kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan. Ya. Jadi hasilnya adalah 20 hari rata-rata. Ya. Jadi orang menginap berdasarkan jumlah yang ada dari 5 pasien itu diketahui rata-rata menginap adalah 20 hari. Sekarang kita melihat pada median. Ya. Median adalah di mana setengah banyaknya pengamatan mempunyai nilai di bawahnya dan setengahnya lagi mempunyai nilai di atasnya. Jadi kalau median ini nilai tengah ya. Jadi contoh misalnya, ada 6 mahasiswa berusia 20 tahun, 24 tahun, kemudian 26 tahun, 30 tahun, 40 tahun, dan 36 tahun. Nah, dari jumlah itu, kemudian kita urutkan berdasarkan pada jumlah urutannya tadi. Kita mulai dari huruf
angka yang terkecil, ya, yaitu 20, kemudian 24, 26, 30, 40, dan 36. Sekarang dari jumlah itu maka kita jumlahkan tadi ada 20, ada 24, ada 26, ada 30, ada 40, dan 36. Kemudian masing-masing itu jumlahnya adalah 6. Jadi 6 tambah 1 dibagi 2. Jadi 7, kan? 7 dibagi 2 sama dengan 3,5. Nah, sekarang untuk menghitung 3,5 ini adalah, yaitu kita ambil tadi antara 3,5, yaitu 1, 20, 24, 26. Jadi 26 dan 30, ya. Dia berada pada interval 26 dan 30. Nah, karena 26 dan 30 ini, karena dia posisinya 3,5, maka dari 26 dan 30 kita tambahkan, kita jumlahkan, yaitu 26 ditambah 30 dibagi 2. Jadi rata-ratanya, mediannya adalah, atau nilai tengahnya adalah 28. Nah, jadi untuk 28 itu berasal dari 26 dan 30 ditambah dibagi 2. Jadi nilai tengahnya adalah, atau mediannya adalah 28. Jadi 50% mahasiswa berumur di bawah 28 tahun dan 50% mahasiswa berumur di atas 28 tahun. Nah, ini yang disebut dengan nilai tengah. Sekarang modus. Adalah nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi jumlah terbanyak. Sebagai contoh, mode dasar mahasiswa 18 tahun, 22 tahun, 21 tahun, 20 tahun, 23 tahun, dan 20 tahun. Jadi mode atau modus yang sering muncul adalah, yang paling banyak adalah 20, ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Mengapa 20? Karena yang muncul 18 hanya 1, 20 ada 2, 21 1, 22 1, 23 1. Jadi yang sering muncul adalah 20. Maka ini disebut sebagai modus. Sekarang kita lanjutkan tentang ukuran variasi. Ukuran variasi adalah nilai hasil pengamatan akan cenderung dan saling berbeda satu sama lain. Dengan kata lain, hasil pengamatan akan bervariasi. Akan berbeda-beda hasil pengamatan. Untuk mengetahui seberapa jauh data bervariasi digunakan, maka ukuran variasi antara lain yang digunakan adalah rank, jarak linear, kuartil, dan standar deviasi. Ini yang digunakan dalam menggunakan ukuran variasi. Sekarang kita lihat rank, ya. Jadi rank merupakan ukuran variasi yang paling dasar, dihitung dari selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Jadi kita ambil nilai yang terbesar dan nilai yang terkecil dari rank ini. Misalnya sebagai contoh tadi, nilai yang kita ambil adalah antara 20 dan 24. Nah, itu disebut dengan nilai yang terkecil dan nilai yang terbesar. Kemudian jarak interkuartil, ya. Nilai observasi disusun berurutan dari nilai kecil ke besar, kemudian menentukan kuartil bawah dan atas. Nah, kuartil merupakan pembagian data menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh 3 ukuran kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 1 itu mencakup 25% data berada di bawah dan 75% data berada di atas. Kemudian kuartil 2 atau disebut dengan median, yaitu mencakup 50% data berada di bawah dan 50% data berada di atas. Kemudian kuartil 3 mencakup 75% data berada di bawah dan 25% data berada di atas. Jadi kebalikan antara kuartil 1 dan kuartil 3. Kemudian standar deviasi.
Standar deviasi ini adalah variasi data yang diukur melalui penyimpangan deviasi dari nilai pengamatan terhadap nilai min-nya. Jadi yang dilihat adalah min-nya. Nah, rata-rata hitung dari kuadrat deviasi terhadap min disebut dengan varian, ya, karena nanti jarak antar variasinya, ya. Semakin besar nilai variannya akan semakin bervariasi. Karena satu varian atau kuadrat yang tidak sama dengan nilai pengamatan, maka dikembangkan suatu ukuran variasi yang mempunyai satuan yang sama dengan satuan pengamatan, yaitu standar deviasi. Jadi nanti ada range yang pendek dan ada yang range yang panjang. Range yang pendek itu, ya, maka variasinya semakin kecil. Semakin besar jarak range variasi, maka semakin bervariasi nilai satuan tadi. Ya. Jadi semakin bervariasi. Sekarang nanti kita akan simulasikan dalam SPSS. Peringkasan data kategori. Contoh misalnya. Kelas A, mahasiswa 50 dan mahasiswi ada 50. Kemudian kelas B, mahasiswa 90 dan mahasiswi ada 10. Kelas A, jenis kelamin mahasiswa bervariasi. Heterogen, yang bervariasi. Mengapa? Karena jumlah pria sebanyak 50% dan wanita sebanyak 50%. Sementara kelas B, jenis kelamin mahasiswa tidak bervariasi, yang disebut dengan homogen pada pria. Karena pria 90% dan wanita hanya 10%. Jadi bersifat homogen. Karena yang paling banyak jumlahnya adalah pria sebesar 90%. Nah, sekarang kita masukkan pada data numerik. Apabila kita sajikan datanya, maka datanya, misalnya tadi pada data numerik, data normal, ya. Distribusi umur dan lama rawat pasien rumah sakit X pada tahun sekian, ya. Nah, variabelnya umur, lama hari rawat. Min-nya adalah 30,3. Kemudian standar deviasinya adalah 10,1 dan nilai minimal dan maksimal adalah 17 sampai 60. Nah, kemudian lama rawat inap adalah 10, maksudnya 30 dan 10 ini adalah nilai rata-rata, ya, rawat inap. Jadi min-nya. Untuk umur rata-rata adalah 30,3. Sementara lama hari rawat adalah 10,1. Dengan standar deviasi adalah 8,9. Jadi kalau kita lihat, kemudian nilainya, range-nya, minimalnya adalah 2 sampai 60. Kalau kita lihat bahwa pada min nilai rata-rata umur adalah 30,3. Jadi rata-rata umur pasien itu berada pada 30,3. Ya. Kemudian lama rawat inap pasien itu adalah 10,1. Jadi 10 hari, 1 jam atau 10 hari, katakanlah 10 hari, rata-rata umur adalah 30 tahun. Ya. Kemudian standar deviasi, ya, standar deviasi ini standar variasi dari data itu adalah 10,1. Sementara pada lama rawat inap adalah 8,9. Maka pada standar deviasi umur itu lebih bervariasi daripada lama hari rawat inap. Jadi semakin besar data itu maka semakin bervariasi. Sedangkan umur dari pasien rawat inap itu antara umur 17 tahun sampai 60 tahun. Nah, ini umurnya yang paling muda adalah 17 tahun dan paling tua adalah 60 tahun. Kemudian lama rawat inap adalah 2 hari sampai 60 hari. Nah, sekarang tadi datanya normal, sekarang datanya tidak normal. Jadi ketika datanya tidak normal, maka kita harus sajikan adalah median dan interquartile rank tadi. Nah, jadi kalau median, nilai tengahnya adalah umurnya adalah 31, kemudian interquartile-nya antara umur 20 sampai 42 tahun. Kemudian lama rawat inap adalah
9 hari dan lama harinya adalah 2 sampai 16 hari. Nah, ini yang berkaitan dengan data rawat inap ya. Kemudian kita lanjutkan dengan data kategorik ya. Kemudian data kategorik, karena ini data deskriptif atau univariat, mendeskripsikan saja, maka ini sifatnya tadi data deskriptif ya. Nah, distribusi responden menurut tingkat pendidikan dan pasien di rumah sakit X pada tahun X. Ya. Pendidikan misalnya, berdasarkan data, maka pendidikan SD jumlahnya adalah 60 dan presentasinya 60%. SMP adalah 30% SMA 10 dan 10%. Ya totalnya adalah 100 atau 100%. Nah, ini contoh dalam tabel kategori ini. Sekarang kita praktekkan dalam penghitungan secara SPSS. Ya. Nah, di sini tersedia datanya. Jadi cara untuk melakukannya, menghitungnya adalah dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita klik analyze, kemudian kita klik frequency, kemudian kita masukkan data ini, satu dulu, masukkan. Kemudian kita cek di sini, yaitu min. Kalau kita ingin mendapatkan data min, maka di sini kita klik min. Kemudian kalau kita ingin dapatkan median, maka kita pilih median. Kalau kita cari modus, maka mode. Ya. Nah, kalau ini jumlah. Nah, kalau mau kita lihat jumlahnya, boleh. Ya. Sekarang kita continue. Kemudian kita klik OK. Kita lihat chatnya. Chatnya tidak ada. Non. Kemudian ini juga. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sebagai berikut. Jadi berdasarkan data ini, maka kita ketahui bahwa min-nya adalah 4,03, mediannya adalah 4, modusnya atau modenya adalah 4, dan jumlahnya adalah 121. Kemudian yang 3, ini frekuensinya 3 sebanyak 15,6, dan yang 4 ini 19,3, 19 dengan presentasinya 59,4. Kemudian yang 5 ini adalah 6 atau 18,8 dan totalnya adalah 30 atau 30,8%. Ya. Nah, ternyata di sini datanya ada 2 yang missing. Ya. Nah, jadi 2 yang missing. Ya, missing artinya datanya ada yang tidak benar. Sekarang kita cari data yang lain. Ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita ambil contoh data lagi. Ini adalah untuk 30 responden. Ya.
Sekarang kita gunakan kembali. Langkah-langkahnya adalah analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequency. Kemudian kita masukkan ini, kemudian kita lihat statistiknya. Yang kita ingin ketahui adalah mean, median, modus, kemudian ya, kalau jumlah tidak, ya tidak apa-apa. Kita masukkan, dan kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, Octavianus baru masuk ya. Nah, berdasarkan data ini, bahwa ada 30 responden. Kita lihat di sini ada 30, missingnya 0, min-nya adalah 4,23, mediannya adalah 4. Kemudian pada nomor 3, frekuensinya sebanyak 4, yang menjawab 3 sebanyak 4, yang menjawab 4 sebanyak 15, dan yang menjawab 5 sebanyak 11. Jadi untuk yang 3 menjawabnya adalah 4, yaitu 13,3%, dan yang memilih 4 adalah 15 atau 50%. Kemudian yang memilih 5 sebanyak 11 orang, yaitu 36,7, jadi totalnya adalah 100. Nah, ini yang berkaitan dengan untuk melihat frekuensi, baik itu mean, median, modus, dan data tunggal untuk menjelaskan data deskriptif. Nah, frekuensi. Sekarang kita lanjutkan lagi dalam bentuk tadi kita lihat bahwa ada dalam bentuk tabel. Sekarang kita mulai melakukan analisis lagi. Misalnya kita analisis data yang tadi ini kita keluarkan. Kita analyze, kemudian frekuensi, kemudian kita masukkan seluruh datanya. Kemudian statistiknya kita masukkan sum, kita klik OK. Nah, kalau kita ingin mengetahui tentang nilai maksimum dan minimum, maka kita tambahkan di sini tadi. Nah, ini standar deviasi minimum dan maksimum, kita klik di sini. Kita ingin mengetahui ranknya, kita klik sini. Nah, kemudian kita klik OK. Maka hasilnya adalah hasilnya dapat kita lihat bahwa min-nya adalah pada X1 min-nya adalah 4,23, X3, X4 itu 4,47, kemudian X5 adalah 2,63. Nah, kemudian mediannya modus, kemudian standar deviasinya adalah 0,79. Untuk X1, X3-nya adalah 0,629, kemudian X4 adalah 0,662, dan X5 adalah 1,066. Kemudian nilai minimumnya adalah 2. Untuk X1 adalah ranknya adalah 2, rata-rata 2, ya kecuali pada X5 ya. X15. Kemudian minimumnya adalah 3, rata-rata 3, dan tapi untuk X15 ini adalah 1. Ya. Maksimumnya adalah 5, kemudian di X15 ini maksimumnya 4. Dan jumlahnya adalah 127 untuk X1, kemudian X13-nya adalah 134, kemudian X14 adalah 123, kemudian X15 adalah 79. Nah, sekarang kita lihat tabel frekuensinya ya.
Nah, tadi di sini kita lihat bahwa yang milih 3 pada X11 ini adalah untuk yang milih 3 sebanyak 4 orang, 4. Kemudian presentasinya adalah 13,3. Kemudian yang milih 4 adalah 15, 50%. Kemudian untuk yang milih nomor 5 adalah 11 orang atau 36,7. Nah, dan seterusnya ini. Sebanyak. Silakan, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kemudian bentuk tabelnya yang disajikan dari data ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nah, tabelnya tadi adalah dari data yang kita analisis, maka tabel yang bisa kita tampilkan adalah seperti ini. Tadi kita lihat ada min, ada standar deviasi, ada minimal dan maksimal untuk yang normal. Kemudian lama hari rawat ya ini 10,1, 8,9, 2,6. Kemudian untuk data tidak normal, maka kita masukkan di situ median, kemudian interquartile rank, ranknya. Kemudian lama rawat inap, jadi 9 mediannya, kemudian interquartilnya 2 sampai 16 hari. Kemudian tadi kalau tabelnya, maka kita tampilkan pendidikan SD, SMP, SMA 60-30%, 60 jumlahnya 60%, SMP 30%, SMA 10 dan 10%. Nah, ini yang bisa kita tampilkan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Yang tadi Pak, yang median tadi itu bisa dibagi 2 itu dari mana Pak? Median ya. Ini ya. Ya, median ini kok bisa dibagi 2 gitu ya? Ya Pak. Ya, caranya adalah kita susun dulu. Ini kan kita susun, tadi kan acak ya. Acak ada 20, 24, 26, 30, 40, 36 ya. Acak. Sekarang kita urut. Kita urut tadi. Jadi jumlahnya ketika diurutkan, ini harus diurut ya. Jumlahnya adalah 20, 24, 26, 30, 40, 36. Itu ada 6 ya. Ada 6. Sekarang kita tambahkan 1. Rumusnya 6 tambah 1. Jadi kalau dia 6 tambah 1, kemudian 7 kan? 7 dibagi 2, yaitu 3,5. 3,5 ini didapat, dihitung. Nah, kita hitung yang mencapai 3,5 itu ada di nampak ada yang 26 dan 30. ya 26 30 ini. Karena posisinya berada di sini kan 3,5 ya. Ini kan 1 2 3. Setengah kan? Di sini kalau sini 4. Nah, maka 1 2 3 dia enggak boleh 4, enggak boleh 3. Jadi berada pada posisi ini. Maka inilah yang ditambahkan 26 ditambah 3 30. Ya, bisa dipahami ya? Ya, bisa Pak. Terima kasih Pak. 6 tambah 30 dibagi 2. Jadi kita tambahkan ini 26 tambah 30 dibagi 2. Ya Pak. Jadi 28. Nah, inilah yang disebut sebagai median. Median nilai tengah ya. Dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya nanti dalam Anda membuat definisi operasional, maka bisa di median ini. Ya. Jadi misalnya pengetahuannya baik, kalau misalnya ada sekian banyak di kuesioner itu, setelah Anda kumpulkan, maka pengetahuannya bervariasi. Ada yang 60, ada 30, Anda kumpulkan. Kemudian setelah itu baru Anda urutkan. Nah, ada berapa
misalnya pertanyaan, respondennya adalah misalnya ada 100, maka 100 itu Anda susun. Kemudian setelah itu, nah, Anda cari nilai tengah. Kalau ganjil bagaimana? Kalau misalnya ganjil, data diurut misalnya saya tambahkan di sini ada 50, 20, 24, 26, 30, 40, 36, 30, Pak. 50. Iya, Bagaimana cara cari mediannya? Ambil nilai tengahnya, Pak. Ya, langsung saja. 30 nilai tengah ya, Pak. 30. Ini 20, 24, 26, 30, 36 di sini selesai ya. 36, 40, 50. Nilai tengahnya adalah ya langsung 30. Nah, 30 di sini ya. Jadi mudah saja kan, gitu ya. Ya, Pak. Yoris Handoko baru masuk ya. Jadi selamat pagi Pak, kita bisa mulai. Yunila, selamat pagi Pak. Saya Yunila bertanya tadi X1 mengapa tidak dianalisis Pak? Oh ya, jadi X1 2 itu memang nampaknya datanya tidak masuk ya. Datanya tidak masuk atau tidak ada. Tidak ada. Ya. Pak. Ya, silakan. Atau Jadi, kalau ini chat pun bisa ya. Jadi kalau seandainya kita punya data gitu kan, jadi X2-nya kalau emang ada data itu dimasukin ya, Pak? Ya, kalau ada datanya ini nampaknya tidak ada datanya ya. Saya lihat dulu data X2-nya. X1 2 ini ada ini ya, tapi kita cari, kita analisis frekuensi. Oh iya, enggak masuk nih ya. Oh iya, sekarang ya ada. Kita masukkan, kita lihat di sini yang ingin kita ketahui adalah min, median, mode, sum, standar deviasi, ranknya, maksimum, minimum ya. Nah, kita oke kan? Kita klik. Nah, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini ya frekuensinya. Sini ya. Sini, di sini muncul sini minnya X1. X2-nya sini belakangan malah ya. Nah, tadi karena di belakangan kita masukkan ya. Nah, sini X2-nya X1 2. Kemudian minnya ada di sini, mediannya, modusnya, standar deviasi, ranknya, minimum, maksimum, dan jumlah ya. Nah, jadi ketika kita mempresentasikannya, maka ini berdasarkan pada jadi berdasarkan pada tabel yang kita present. Nanti kalau deskripsi ini yang kita tampilkan ya. Nah, ini bukan data yang hasil analisis tadi, harus kita masukkan ke variabel ini, variabel umur misalnya tadi, atau variabel X11 berapa minnya, standar deviasinya berapa. Jadi kita masukkan di sini, misalnya X1 1, minnya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, kalau data ini normal ya. Ya, tapi kalau dia tidak normal, maka harus menggunakan median dan interkuartil. Nah, jadi kita masukkan di sini yang berkaitan dengan median dan interkuartilnya. Ya, X1 1, mediannya sekian, interkuartilnya atau ranknya adalah sekian. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di interkuartil ini pada hasilnya. Ya. Kita lihat di sini pada hasil di sini. Maksimumnya adalah 3, minimumnya adalah 5. Nah, di sini dapat kita lihat. Kemudian di sini juga 3 dan 5. 3 dan 5, 1 dan 4, 3 dan 5. Nah, ini disebut dengan ranknya tadi, maksimumnya, minimumnya. Ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan?
Ada ya dalam chat ya. Di datanya tidak masuk, tidak ada. Oh, ada ya, sudah masuk data yang tadi ya. Silakan yang mau tanya, Pak, bedanya data normal dan tidak normal apa, Pak? Nah, nanti kita akan belajar ya, belum kita bahas. Nanti akan kita bahas cara menentukan normalitas data. Nanti kita akan bahas ya. Jadi saat ini belum kita bahas tentang normalitas data. Nah, nanti ada waktunya kita akan bahas tentang normalitas data. Jadi data normal, data tidak normal. Bagaimana cara menentukan data itu normal dan tidak normal. Ya. Silakan, ada yang lain lagi?